Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Ian Jovial di Cari Tahu. Cari Tahu kita pada kali ini akan membahas lagi perihal keuangan atau perekonomian. Mungkin sebagian besar dari kalian ketika kalian kecil sering mendengar perkataan hemat pangkal kaya, dan pasti dari kalian pun juga diajarkan bagaimana sejak kecil kalian diajari untuk menabung. Ternyata hal ini memang sangatlah efektif dan berguna. Dari apa yang kalian tabung itu menjadi satu modal untuk kalian di kemudian hari. Dan dari apa yang menjadi tabungan ini pun juga menjadi satu cadangan tentunya bagi kalian ketika nanti ke depannya, ketika ada sesuatu hal yang mendesak urgent, maka adanya satu cadangan dari keuangan ini yang sudah kalian sisihkan untuk ditabung, maka ini menjadi satu hal yang sangat berguna. Ada satu perkataan dari seorang yang dia memiliki harta yang banyak, tetapi ketika diwawancarai pada suatu acara, dia mengatakan bahwa sejak mudanya dia selalu menyisihkan uangnya, lebih memprioritaskan sesuatu hal yang primer daripada apa yang menjadi keinginannya yang padahal itu bukanlah satu kebutuhan buat dia. Pastinya ketika orang tersebut mengatakan hal demikian, banyak hal juga dari segi lingkungan sekitar, teman-temannya pasti mengajak, yuk hangout, ada barang bagus, wah ini sedang diskon nih. Tetapi beliau mengatakan bahwa dia tidak tergoda untuk membeli barang tersebut, atau sesuatu hal yang bukan prioritas atau apa yang menjadi kebutuhan. Nah, karena itu seperti yang kita tahu, prinsip di dalam keuangan ini ada 3 skema atau 3 pembagian, 50, 30, 20. Artinya 50% dari pendapatan kalian itu dipergunakan untuk sesuatu hal yang menjadi kebutuhan sehari-hari, dan itu menjadi satu kebutuhan yang memang di dalam satu bulan itu diperlukan, ataupun di dalam pembayaran-pembayaran yang ada, ataupun di dalam pembayaran-pembayaran yang mungkin kalian, misalkan contoh ada Shopee Pay Later misal, maka kan ketika ada barang yang kalian beli dari cicilan tersebut, itulah dimasukkan ke dalam poin yang ke-50 ini atau 50% ini. Jadi entah itu dalam kebutuhan kalian di dalam satu bulan itu, dari apa yang harus dibayar, masuknya adalah di dalam prioritas atau di dalam kategori yang 50% ini. Nah, lalu yang 30% ini adalah untuk dana apa yang menjadi satu hal yang lebih sekunder atau tidak terlalu prioritas, tetapi pastinya kalian tentu perlu sesuatu hal yang mungkin nih, misal contoh pergi untuk nongkrong, ataupun sekadar makan di luar, atau bisa dikatakan hangout lah. Ini diambil dari dana yang 30%-nya ini. Jadi sesuatu hal yang bukan prioritas, bukan yang primer, tapi yang sekunder. Jadi hal yang kedua ini bisa dikatakan entah kalian memerlukan atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Artinya uang yang ada di kategori atau di dalam
kategori yang 30% ini bisa dipergunakan atau tidak. Itu terserah kalian. Nah, kategori yang terakhir adalah yang 20%. Nah, 20%-nya ini adalah sesuatu hal untuk kalian tabung. Jadi semisal contoh pendapatan kalian di dalam sebulan mencapai 5 juta, maka 2.500.000 ya, ini adalah untuk berada di posisi yang A, yaitu yang 50%. Lalu untuk yang 1,5 juta ya berada di dalam kategori yang B atau yang 30% itu, yang sekunder, yang bisa dipakai uangnya atau tidak itu terserah kalian. Nah, lalu yang sisanya yang 1 juta ini adalah untuk ditabung. Ini menjadi satu skema yang sudah umum, yang tentu kalian juga harus ketahui akan hal ini. Maka di dalam prinsip yang seperti ini, otomatis ya kalian pasti bisa mengontrol, mengelola keuangan kalian dengan baik. Dan ini juga tidak dibatasi ya kepada orang yang hanya sudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi di dalam prinsip ini, asalkan kalian memiliki pendapatan, maka hal ini bisa dilakukan. Ya, tentunya jangan sampai ya seperti istilah yang mengatakan besar pasak daripada tiang. Ya, itu juga harus dikontrol. Makanya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pendapatan kalian. Ya, sehingga ini tidak menjadi satu hal yang menguras atau bahkan bisa menjadi minus ya, dalam pengontrolan keuangan kalian. Jadi siapapun bisa melakukannya, entah kalian yang bersekolah pastikan mendapatkan uang jajan ya, cobalah prinsip ini ya, prinsip 50, 30, 20. Lalu bagi kalian yang bekerja masih single juga bisa, ataupun bagi yang sudah berkeluarga juga bisa melakukannya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat efektif tentunya di dalam keuangan yang bisa dikontrol, bisa dikelola dengan baik. Kedepannya pasti itu tadi, ketika ada sesuatu yang urgensi, maka kalian memiliki satu dana cadangan dari apa yang sudah kalian tabung. Jangan hiraukan orang atau teman kalian yang istilahnya suka mengajak kalian ya. Jadi jangan hiraukan teman kalian. Jadi jangan terlalu ambil pusing ketika kalian ya memiliki teman yang ayolah, masa masih muda kok, tidak untuk bersenang-senang atau menikmati dari apa yang kalian dapatkan. Hiraukan hal itu semua ya. Sekali lagi ya, bukan teman kalian yang akan mengurusi kalian ketika kalian sakit. Bukan teman kalian juga kalau kalian lapar maka mereka memberikan makan. Artinya sesuatu hal yang terjadi ketika kalian bisa melakukan atau memiliki satu pengontrolan, pengelola keuangan dengan baik, maka hal ini menjadi tabungan atau investasi bagi kalian di masa depan. Ya, tentunya seperti yang pernah gue sampaikan juga di video sebelumnya mengenai, kita lihat ya, dari passive income, ini juga menjadi satu solusi juga di dalam mendapatkan pemasukan tambahan. Tidak perlu mendengarkan suara-suara sumbang ya. Tentu hidup ini ya kalian yang menjalani ya, maka ketika bisa dengan getun ya, istilahnya getun, tidak berkompromi kepada sesuatu hal yang menjadi dampak bagi kalian yang secara negatif ya, jadi buat apa? Karena itu cobalah di dalam prinsip seperti yang gue sampaikan tadi. Semoga cari tahu kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian, sehingga kalian pun juga bersama-sama memiliki satu konsep pemikiran yang tepat, yang baik ya di dalam pengelolaan keuangan. Oke, sekian dari cari tahu ya perihal keuangan. Terus support channel ini, klik like, komen,
dan juga subscribe. Thank you.